Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk kembali mendekat kepadanya di sepertiga malam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa di saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidur, Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu langitnya, mendekat kepada hamba-hambanya, dan menawarkan ampunan, rahmat, serta doa yang dikabulkan. Malam ini, mari kita belajar dan menghidupkan syalat tahajud 2 rakaat. Syalat yang ringan di badan, namun berat nilainya di sisi Allah. Sebelum kita lanjutkan, sahabat semua, jangan lupa subscribe channel ini agar setiap kebaikan yang dibagikan menjadi pengingat untuk kita bersama. Tekan tombol like jika video ini bermanfaat, share kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta, karena siapa yang mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Dan tuliskan di kolom komentar Bismillah Istiqomah Tahajud sebagai doa dan niat kita agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita menuju sajadah di sepertiga malam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bahas sholat tahajud 2 rakaat. Pertama, waktu pelaksanaan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sholat tahajud adalah sholat malam yang sangat istimewa. Ia bukan sekedar ibadah sunnah, tetapi tanda cinta seorang hamba kepada Robnya. Sholat tahajud dilaksanakan setelah sholat Isya dan setelah tidur, walaupun hanya sebentar. Kemudian kita bangun di malam hari untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang tenang. Inilah yang membedakan tahajud dengan sholat malam lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam." Hadis riwayat Muslim. Waktu tahajud sebenarnya dimulai sejak bangun tidur di malam hari, baik di awal malam, pertengahan malam, maupun di akhir malam menjelang subuh. Namun waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Saat kebanyakan manusia terlelap, Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu rahmatnya seluas-luasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, 'Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan saudara-saudaraku, di saat dunia sunyi, di saat manusia sibuk dengan tidurnya, Allah subhanahu wa ta'ala justru memanggil hambanya yang bangun untuk bermunajat. Tak perlu banyak rakaat, cukup 2 rakaat tahajud asal dilakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh harap. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan pada sebagian malam, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Maka jangan tunggu sempurna untuk memulai tahajud. Jangan tunggu doa lancar. Jangan tunggu hati tenang. Bangunlah walau berat. Ambil wudu walau dingin. Dan berdirilah di hadapan Allah walau hanya 2 rakaat. Karena bisa jadi, satu tahajud di sepertiga malam terakhir menjadi sebab dikabulkannya doa, diampuninya dosa, dan berubahnya hidup kita.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk bangun di malam hari, menjadikan tahajud sebagai kebiasaan, dan menghidupkan malam-malam kita dengan cahaya iman. Kedua, niat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat tahajud adalah ibadah yang dimulai dari keikhlasan hati. Dan langkah pertama dalam salat tahajud adalah niat. Niat bukan sekedar lafaz di lisan, tetapi ketetapan dalam hati bahwa kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata karena mengharap ridhonya. Ketika kita bangun dari tidur di malam hari, mengalahkan rasa kantuk dan lelah, saat itulah hati kita bersiap untuk berniat. Niat sholat tahajud cukup di dalam hati, tidak wajib diucapkan dengan suara. Namun untuk membantu menghadirkan kesadaran, para ulama membolehkan melafazkannya. Adapun niat sholat tahajud 2 rakaat adalah Usolli sunnatat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalimat niat ini sederhana, namun maknanya sangat dalam. Aku niat sholat, artinya aku sedang menghadap Robku. Sholat sunnah tahajud, artinya aku datang bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta. 2 rakaat, artinya aku beribadah sesuai kemampuan, walaupun sedikit, namun istiqomah. Karena Allah Ta'ala, artinya aku lepaskan semua niat dunia, pujian manusia, dan hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai amal bukan dari banyaknya, tetapi dari niat dan keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ketika berniat tahajud, hadirkan perasaan rendah di hadapan Allah. Hadirkan harapan dan bisikan dalam hati. Ya Allah, aku datang kepadamu dengan segala kekuranganku. Ampuni dosaku, tenangkan hatiku, dan kabulkan doa-doaku. Jangan merasa sholat kita kecil. Jangan merasa ibadah kita belum layak. Karena tahajud dimulai dari niat yang tulus, bukan dari kesempurnaan diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima niat kita, menguatkan langkah kita menuju sajadah, dan menjadikan sholat tahajud sebagai cahaya dalam hidup kita. Ketiga, rakaat pertama. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah niat terpatri di dalam hati, kita pun memulai sholat tahajud dengan penuh ketenangan. Pada rakaat pertama, berdirilah menghadap kiblat, tegakkan badan, dan hadirkan hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat kedua tangan sejajar telinga, lalu ucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbir ini adalah tanda bahwa kita meninggalkan urusan dunia dan masuk ke dalam perjumpaan suci antara hamba dan Robnya. Setelah itu, bacalah surat Al-Fatihah, Ummul Kitab, doa paling agung yang Allah ajarkan langsung kepada kita. Resapi setiap ayatnya, karena di dalam Al-Fatihah terkandung pujian, penghambaan, dan permohonan hidayah. Kemudian lanjutkan dengan membaca surat dari Al-Quran. Boleh surat apa saja yang kita hafal. Dan jika ingin ringkas, kita dapat membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Surat pendek ini mengajarkan tauhid yang murni, bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tempat bergantung. Setelah selesai membaca surat, bertakbirlah menuju ruku. Bungkukkan badan dengan tenang, luruskan punggung, dan agungkan Allah dengan penuh khusyuk. Lalu bangkit dari ruku menuju iktidal,
sambil memuji Allah yang telah memberi kita kesempatan untuk berdiri di hadapannya. Kemudian bertakbir dan turun ke sujud pertama. Letakkan dahi di atas sajadah, posisi terdekat seorang hamba dengan Robnya. Di saat sujud, perbanyaklah tasbih dan doa, karena di sanalah hati paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkit dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, memohon ampun, rahmat, dan kecukupan hidup. Lalu sujud kembali untuk sujud kedua dengan ketundukan dan harapan yang sama. Setelah sujud kedua selesai, bertakbirlah untuk berdiri menuju rakaat kedua. Saudara-saudaraku, lakukan setiap gerakan dengan tenang tanpa tergesa-gesa, karena sholat tahajud bukan tentang cepat selesai, tetapi tentang kedekatan dan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima rakaat pertama kita, menghadirkan kekhusyuan dan mempersiapkan hati kita untuk melanjutkan rakaat berikutnya. Keempat, rakaat kedua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah menyelesaikan rakaat pertama, kita pun berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua, rakaat penutup dalam sholat tahajud 2 rakaat. Awali rakaat kedua dengan berdiri tegak menghadap kiblat. Lalu, bacalah surat Al-Fatihah dengan penuh penghayatan. Ingatlah bahwa setiap ayatnya adalah doa, dan Allah Ta'ala menjawab bacaan hambanya. Setelah Al-Fatihah, lanjutkan dengan membaca surat dari Al-Quran. Sebagai contoh, kita dapat membaca surat Al-Falaq. Surat ini adalah permohonan perlindungan kepada Allah Ta'ala dari segala bentuk keburukan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Sangat tepat dibaca di malam hari, saat kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada penjagaan Allah. Selesai membaca surat, bertakbirlah menuju ruku. Tundukkan badan dengan tenang, mengakui kebesaran Allah dan kerendahan diri sebagai hamba. Kemudian bangkit ke iktidal, memuji Allah yang maha mendengar segala pujian dan doa hambanya. Lalu bertakbir dan turun ke sujud pertama. Letakkan dahi di sajadah, hadirkan rasa hina dan harap di hadapan Allah Ta'ala. Di saat sujud, perbanyak doa, karena inilah saat paling dekat seorang hamba dengan Robnya. Bangkit menuju duduk di antara dua sujud, memohon ampunan, rahmat dan kebaikan hidup. Kemudian sujud kembali untuk sujud kedua, menyempurnakan penghambaan kita. Setelah sujud kedua, kita tidak berdiri lagi, melainkan duduk untuk membaca tasyahud akhir. Sampaikan penghormatan dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, seraya berdoa agar kita termasuk umat yang kelak mendapat syafaat beliau. Terakhir, tutuplah sholat tahajud dengan salam, menoleh ke kanan dan ke kiri, sebagai tanda berakhirnya sholat dan kembalinya kita ke kehidupan dunia. Saudara-saudaraku, 2 rakaat ini mungkin terasa singkat, namun nilainya sangat besar di sisi Allah Ta'ala jika dilakukan dengan ikhlas dan khusyuk. Semoga Allah Ta'ala menerima sholat tahajud kita, mengabulkan doa-doa kita, dan menjadikan malam-malam kita penuh dengan keberkahan. Kelima, catatan penting dalam sholat tahajud. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita merasa sholat malam itu berat, karena membayangkan harus lama, harus banyak rokaat, atau harus panjang bacaannya. Padahal, tahajud tidak disyaratkan banyak, tidak dituntut panjang, dan tidak harus sempurna menurut ukuran manusia. 2 rakaat tahajud pun sudah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat." Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa sholat malam dibangun dengan kesederhanaan dan kemudahan. Siapa yang mampu menambah, silahkan. Namun siapa yang hanya sanggup 2 rakaat,
tetap mendapatkan keutamaan yang besar. Yang paling Allah lihat bukanlah jumlah rokaatnya, melainkan keikhlasan hati dan istiqomah amalnya. 2 rokaat yang dilakukan terus-menerus lebih Allah cintai daripada banyak rokaat namun hanya sesekali. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus walaupun sedikit. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka, jangan menunda tahajud hanya karena merasa belum sanggup lama. Jangan menunggu hafal banyak surat. Jangan menunggu hati terasa sempurna. Bangunlah, walaupun hanya sebentar. Sholatlah, walaupun hanya 2 rakaat. Berdoalah, walaupun dengan kalimat yang sederhana. Karena tahajud bukan tentang indahnya bacaan, tetapi tentang jujurnya air mata dan tulusnya harapan. Bisa jadi, 2 rakaat tahajud yang ikhlas menjadi sebab dihapusnya dosa, dilapangkannya rizki, ditenangkannya hati, dan dikabulkannya doa-doa yang selama ini kita panjatkan. Saudara-saudaraku, jika malam ini kita belum mampu lama, jangan tinggalkan semuanya. Ambil yang mampu dan jaga agar tetap istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tahajud kita, walaupun sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai keikhlasan kita, bukan keterbatasan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 2 rakaat tahajud sebagai cahaya di kubur kita dan penolong di hari pertemuan dengannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itulah sholat tahajud 2 rakaat. Jangan menunggu sempurna untuk bangun tahajud. Jangan menunggu hati menjadi bersih untuk sujud di malam hari. Cukup 2 rakaat. Cukup dengan doa yang sederhana. Cukup dengan air mata yang jujur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat banyaknya amalan, tetapi keikhlasan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan hati kita sebelum membangunkan jasad kita, menguatkan langkah kita menuju sajadah, dan menjadikan sholat tahajud sebagai cahaya dalam hidup, penghapus dosa, serta sebab terkabulnya doa-doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.